Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual ya. Hari ini sejarah peminatan masih membahas tentang perkembangan teknologi pada era globalisasi. Dan di sini kalian jangan lupa untuk mengisi kehadirannya dan jangan lupa protokol kesehatannya. Dan nanti penjelasannya semoga kalian bisa dimengerti, dan apabila tidak dimengerti bisa ditanyakan melalui chat ataupun nanti di WA. Materi ini sudah di-upload di GC dan juga di WA waktu itu. Jadi materinya masih sama dengan materi yang kemarin, jadi versi format Word-nya. Jadi kalian bisa di print ataupun motokopi dari yang sudah print, atau ditulis tangan, atau baca dari HP juga tidak apa-apa. Tugasnya juga sudah ada di GC ya. Nanti setelah ini kalian buka GC-nya dan kerjakan tugasnya. Jangan lupa absensinya, dan materi hari ini semoga ada manfaatnya ya. Sekarang ini kita akan membahas perkembangan teknologi komunikasi informasi dan juga transportasi. Ya, semoga kalian bisa memahami. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini lanjutan dari materi yang kemarin ya. Yang kemarin itu mengenai teknologi persenjataan dan juga teknologi ruang angkasa. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan teknologi komunikasi informasi dan juga transportasi. Nah, kalian di zaman ini mungkin semuanya serba mudah ya. Kalian berkomunikasi sekarang sudah ada telepon, sudah ada handphone, bisa video call. Terus transportasi juga sekarang kalian tidak perlu jalan-jalan jauh. Sekarang sudah banyak kendaraan, dan kendaraan pun sekarang sudah mengalami kemajuan teknologi ya. Jadi sekarang kecepatannya pun ya bertambah. Ada pesawat cepat, kapal cepat, ada kereta cepat. Nah, di balik kemudahan itu pasti ada perkembangan teknologinya. Seperti judulnya di awal, teknologi pada era globalisasi. Jadi globalisasi itu bisa tercapai karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ini salah satu contohnya, perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi. Nah, yang pertama, perkembangan komunikasi informasi. Nah, awalnya bagaimana kok sekarang kok bisa ada handphone, bisa ada telepon, kita bisa video call dengan orang-orang mungkin yang di luar negeri, yang jauh. Nah, awalnya itu di sini ada sejarahnya. Awalnya tahun 1875 Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Nah, telepon ini dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon merupakan infrastruktur pertama yang dibangun manusia untuk kepentingan komunikasi global. Kalian mungkin pernah melihat ya telepon ataupun ya di film-film ataupun di foto zaman dulu ya, teleponnya itu kan seperti apa, masih sebesar lemari ya, masih besar. Kemudian ada perubahan, ada inovasi dan sebagainya, sampai sekarang kan telepon pun ya berbagai macam model seperti itu. Itu awalnya dari penemuan Alexander Graham Bell. Kemudian tahun 1895 ditemukan radio oleh Guglielmo Marconi. Radio ini menggunakan sinyal analog. Pada mulanya sering digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse antara kapal layar dengan pihak stasiun operator. Ini awalnya awal adanya radio untuk kepentingan pelaut atau pelayaran. Yang selanjutnya televisi itu diawali oleh Paul Gottlieb tahun 1884, Boris Rosing tahun 1907.
John Logie tahun 1920. Dan selanjutnya, jadi televisi itu semakin disempurnakan oleh para ilmuwan ini ya, seperti itu maksudnya. Jadi yang awalnya kan televisi itu ya sebesar meja lah, sebesar lemari, akhirnya kan bisa sekarang jadi televisi LED yang sangat tipis ditempel di dinding, seperti itu. Terus pada masa Perang Dunia, telepon dan radio menjadi sarana pergerakan massa atau pasukan. Jadi menyampaikan komando ataupun pesan itu menggunakan telepon dan radio. Jadi telepon radio ini semakin berkembang pada masa Perang Dunia. Oke, bisa dimengerti yaitu sejarah perkembangan komunikasi dan juga informasi. Nih, pada tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Komputer untuk kepentingan militer. Ini awal adanya komputer. Itu dibuat pada tahun 45 oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pengembangan komputer itu terinspirasi dari Charles Babbage yang pada tahun 1882 menemukan mesin hitung yang kemudian menjadi cikal bakal komputer. Perjalanan teknologi dan komunikasi semakin menjadi dengan ditemukannya Internet, Interconnection Networking, oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Melalui internet, komunikasi jarak yang tidak terhingga dapat dilakukan melalui saluran telepon. Dan kini kalian sudah merasakan ya bagaimana manfaat internet. Jadi sekarang itu dengan adanya internet, semua dalam pegangan ya. Kalian tinggal pencet-pencet tombol, tinggal ada kuotanya, tinggal ada duitnya. Gampang, mau apapun tinggal pencet. Itu ya sekarang itu ya internet banyak dimanfaatkan untuk berbagai industri ya. Dan untuk kehidupan sehari-hari pun sangat bermanfaat. Lanjut. Nah, jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama itu ada handphone. Handphone pertama kali itu diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1972 ketika bekerja sama dengan perusahaan Motorola. Sekarang handphone sudah semakin canggih. Kalian bisa lihat nanti di Google bagaimana gambar-gambar handphone zaman dulu. Tahun berapa ya di Indonesia itu sudah ada handphone tapi masih jarang dan itu besar sekali. Sebesar lengan ya, itu besar sekali handphonenya. Dan saat ini handphone itu semakin canggih, semakin ukurannya semakin ringan, semakin kecil. Kalau dulu itu besar tapi hanya untuk telepon saja. Terus yang kedua radio internet. Nah, radio ini diawali oleh Malamud pada tahun 1993 meluncurkan Internet Talk Radio yang berisi wawancara terhadap para pakar komputer. Layanan radio internet dapat diakses dari belahan dunia manapun dan bersifat global. Jadi mungkin dulu belum ada live streaming, belum ada video-video yang bisa kita tonton secara langsung. Nah, dulu awalnya itu baru ada radio internet. Jadi siaran radio tapi bisa diakses oleh masyarakat belahan dunia manapun. Yang ketiga, televisi teknologi tinggi. Nah, sekarang televisi sudah semakin tipis dengan bentuk LCD atau LED dengan kualitas high definition atau full HD ya. Televisi modern juga dilengkapi fasilitas internet, kabel USB dan juga dengan komputer. Jadi TV sekarang semakin canggih. Kita bisa menonton video yang ada di kabel USB ataupun yang ada di flash disk atau yang ada di HP kalian itu kan bisa diperbesar ke televisi. Dan juga sekarang kan sudah ada jaringan TV kabel ya. TV kabel itu yang siarannya itu di luar TV yang biasa kita lihat yang pakai antena ya. Biasanya itu untuk televisi kabel itu bayar lagi, prabayar.
itu pasca bayar ya. Seperti ada TV-TV Indovision seperti itu kan salurannya beda lagi dan kita bayar lagi. Tapi memang kualitasnya high definition untuk kualitas gambarnya. Terus yang keempat laptop. Laptop itu diciptakan oleh Adam Osborne tahun 1981. Laptop itu fungsinya sama seperti komputer tapi lebih ringan dan juga tahan panas. Dan sekarang laptop pun semakin berkembang dan seiring dengan adanya internet, jadi kegunaannya pun itu semakin banyak ya. Dan juga kan mudah dibawa daripada komputer. Terus media sosial sekarang media sosial online ya, karena tadi perkembangan komputer, perkembangan handphone, perkembangan internet itu akhirnya banyak yang membuat aplikasi-aplikasi untuk kita berinteraksi sosial dengan orang-orang di belahan dunia manapun. Ada blog, terus wiki, forum, dunia virtual, diantaranya YouTube, didirikan oleh Stephen Chen tahun 2005, terus Facebook juga tahun 2004. Ada Twitter, terus sekarang ada Instagram, TikTok dan sebagainya ya. Dan itu gimana ya kalian memanfaatkannya. Yang pasti dari perkembangan teknologi komunikasi ini pasti ada dampak baiknya dan juga dampak buruknya. Nah, lanjut. Sekarang kita ke perkembangan teknologi transportasi. Kalian bisa bayangkan bagaimana orang-orang zaman dulu transportasi ya Pak, yang pasti masih manual ya, yaitu menggunakan kaki. Mereka pasti jalan kaki sejauh apapun itu. Kalian mungkin pernah mendengar Aki atau nenek kalian atau Uyut ya bercerita bagaimana zaman dulu pergi ke Bandung atau ke Tasik itu kan jalan kaki. Sambil jualan apa gitu. Itu jalan kaki semuanya. Kendaraan zaman dulu ya masih ada tapi jarang. Makanya kan orang-orang zaman dulu tuh pada sehat-sehat, olahraga setiap hari kemana-mana jalan kaki. Nah tapi seiring perkembangan zaman, ini awalnya itu tahun 1769 James Watt mengembangkan mesin uap dan berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Jadi yang efisien di sini yang sudah bisa digunakan ya. Awal dari pengembangan mesin uap ini akhirnya merembet ke mesin-mesin yang lainnya gitu. Ini kan kalian mungkin pernah mendengar di kelas 11 itu revolusi industrinya. Awalnya itu karena perkembangnya mesin-mesin untuk industri yang diawali oleh penemuan James Watt ini berupa mesin uap. Jadi akhirnya dari mesin uap ini dikembangkan. Kan kalau dulu itu untuk industri kan, untuk kebutuhan industri, mesin-mesin untuk industri lah, untuk kebutuhan industri. Bagaimana caranya bisa mempercepat, memperbanyak hasil produksi dan sebagainya. Tapi setelah hasil produksinya banyak, akhirnya kan ada masalah lagi. Ini hasil produksinya banyak, konsumennya sudah menunggu, tapi bagaimana cara distribusinya? Nah, akhirnya dikembangkanlah kereta uap. Kereta-kereta yang bisa mempercepat mendistribusikan hasil produksi ini gitu. Seperti itu. Jadi itu awalnya perkembangan teknologi transportasi. Transportasi yang dengan mesin ya, itu diawalinya dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, tahun 1801 Richard itu menciptakan kereta api uap. Selain itu, tenaga uap juga digunakan pada kapal laut. Akhirnya kapal laut pun menggunakan mesin uap. Kereta itu ya untuk tadi mengirim-kirimkan barang, kapal laut pun seperti itu. Dan pada tahun 1800 itu kan sedang masa ini ya, masih zaman penjajahan. Jadi masih Belanda, Indonesia ataupun Inggris, India dan sebagainya itu kan mereka masih menggunakan jalur laut untuk transportasi ya, orang Belanda ke Indonesia gitu dan sebaliknya. Dan dengan adanya penemuan ini ya akhirnya bisa
yang mengembangkan kapal besar itu. Terus tahun 1858 Jean Lenoir menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam. Nah, ini cikal bakalnya mobil yang sering kita gunakan saat ini ya. Terus tahun 1879 itu Werner menciptakan kereta api listrik. Terus tahun 1885 Gottlieb itu dan Wilhelm merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Tahun 1899 Ferdinand menerbangkan balon udara. Dan tahun 1903 Orville dan Wilbur menerbangkan pesawat terbang. Itu secara singkat sejarah ataupun awal mula dari perkembangan teknologi transportasi yang ada saat ini ya. Lanjut jenis-jenis teknologi transportasi yang berkembang saat ini ya. Ada kereta api cepat. Nah, seperti kalian tahu, kereta api itu kan banyak jenisnya ya dari zaman dulu. Kereta api uap yang tut-tut, yang uapnya keluar. Nah, terus kereta api batu bara, kereta api listrik seperti komuter lain ya, yang Jabodetabek. Itu komuter lain. Terus KRL. Jadi, nah sekarang ada kereta api paling cepat. Dulu kereta api cepat itu dikembangkan oleh Jepang tahun 1964 dengan nama Shinkansen. Memiliki kecepatan 320 km per jam. Bayangkan 320 km per jam itu dari Banjarsari sampai Jakarta ya. Ada itu cuma butuh waktu 1 jam. Dan ini dikembangkan oleh Jepang tahun 1964. Ya, kalian bisa bayangkan bagaimana ya kecanggihan Jepang pada masa itu. Nah, kini kereta api tercepat di dunia dimiliki oleh Cina dengan nama Shanghai Maglev. Pembangunan jalurnya itu dimulai 1 Maret 2001 dan layanan komersial publik itu mulai 1 Januari 2004. Kecepatan komersialnya, kecepatan ketika ada penumpangnya itu paling cepat 431 km per jam. Dan pada uji coba non komersial itu kecepatannya mencapai 501 km per jam. Kalian bisa bayangkan 500 km itu mungkin setengahnya Jawa ya. Setengahnya Jawa itu hanya dalam waktu 1 jam. Bagaimana cepatnya itu. Dan kereta cepat ini memiliki panjang 153 meter, lebar 3,7 meter, tinggi 4,2 meter. Dengan 3 kelas dan 574 konfigurasi penumpang. Nah, jalur kereta ini pun dikembangkan berbentuk medan magnet sehingga kereta bergerak itu melayang melintasi medan magnet dan medan magnet ini muncul di antara rel dan juga kereta api. Gitu. Jadi untuk kenyamanan penumpang. Jadi tidak ada jedak-jeduk dan sebagainya ya, walaupun kereta ini sangat cepat tapi tidak berasa iklan motor yang di TV itu kan ya. Jadi tetap nyaman di dalamnya dan kereta ini menggunakan konsep hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, ini ada gambarnya, gambar kereta cepat saat ini ya yang dimiliki oleh Cina. Seperti itu. Yang kedua, mobil cepat. Mobil tadi kan yang yang sekarang itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam dengan fasilitasnya ataupun fitur-fitur di dalamnya. Dan sekarang ada mobil tercepat di dunia pada tahun 2017 yang dimiliki oleh Hennessy Phenom GT dengan mesin turbo yang melaju pada kecepatan 435,3 km per jam dengan akselerasi 100 km per jam dalam waktu 2,4 detik. Dan mobil ini dilengkapi sudah fasilitas audio, video, dan juga jaringan internet di dalamnya. Penggunaan airbag secara sensor. Dan sekarang itu Nissan, perusahaan mobil Nissan dan dari Jepang dan juga NASA dari Amerika sudah bekerja sama mengembangkan teknologi tanpa supir dan sekarang sedang
dikembangkan ya. Kalau untuk mobil tercepat saat ini itu Hennessy Phenom GT saat ini. Kalian bisa mungkin sudah tahu ya bagaimana istilahnya wajah-wajah mobil dari zaman dulu sampai saat ini ya, bagaimana apa namanya ya, zaman-zaman dulu kan ada yang mobil-mobil kodok, mobil sedan yang kecil, yang mobil kijang. Nah sekarang kan sudah banyak mobil-mobil keluaran terbaru yang semakin canggih. Terus yang ketiga motor cepat. Motor cepat ini diproduksi tahun 2003 dengan nama Dodge Tomahawk. Memiliki kecepatan 675 km per jam dan dapat menampung 8,3 liter. Penggunaan liquid cooled system pada motor cepat membuat suhu motor menjadi stabil. Nah, ini gambarnya motor tercepat di dunia saat ini. Kecepatannya mencapai 673 km per jam. Kalian bisa bayangkan bagaimana cepatnya. Selanjutnya ada pesawat cepat. Nah, pesawat cepat ini bernama Concorde, dikembangkan oleh perusahaan Boeing dan juga NASA dengan kecepatan 2.500 mil per jam. Dengan asumsi jarak London Sydney, London kan di Inggris ya, Sydney di Australia, bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Kalau pesawat biasa itu biasanya ditempuh dalam waktu 20 jam. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana cepatnya pesawat ini. Sudah menggunakan teknologi autopilot juga sehingga memudahkan kerja pilot dalam mengendalikan pesawat. Seperti itu. Ini gambarnya pesawat Concorde saat ini, pesawat tercepat saat ini. Terus yang selanjutnya kapal tercepat. Kapal tercepat di dunia ini bernama Francisco yang dikembangkan tahun 2013 oleh perusahaan Incat Australia. Kapal ini bahan bakarnya gas, ramah lingkungan, memiliki daya tampung besar, dan menempuh kecepatan 58 knot atau 67 mil per jam. Di Indonesia juga ada kapal cepat yang melayani perjalanan Jakarta-Jepara yang mampu menempuh perjalanan 50 km per 5 jam, 500 km per 5 jam, berarti dalam 1 jamnya 100 km. Indonesia juga memiliki kapal mewah, yaitu KMP Portling. Kapal ini dibuat di Harland and Wolff, Inggris, di tempat yang sama kapal Titanic pernah dibuat ya. KMP Portling ini mampu mengangkat 1.500 penumpang dan dilengkapi fasilitas minimarket, bar, kafe, serta bioskop. Nah, ini ada gambar kapal Francisco. Ini kapal tercepat di dunia saat ini. Nah, sekarang kita ke dampak teknologi komunikasi. Dampak positifnya. Dampak positifnya sekarang kalian bisa merasakan bagaimana dengan belajar jarak jauh ini kita masih bisa berkomunikasi kan, berinteraksi, bertatap muka walaupun secara virtual. Ini salah satu dampak positifnya adanya teknologi komunikasi dan juga informasi. Jadi kita bisa mengakses berbagai informasi secara cepat, kapan saja dan di mana saja. Membuka wawasan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kan memudahkan kan, tinggal kitanya bisa memanfaatkan tidak teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh, kalian akan membuat kue A, kue B, sekarang resepnya banyak kan, tinggal buka saja HP-nya, di internet banyak, di YouTube juga ada prakteknya. Sekarang kita lebih mudah kan melakukan apapun, lebih mudah, dan juga itu bisa membukanya wawasan kita. Jadi sekarang kita tidak ada alasan tidak tahu, tidak bisa. Sekarang bisa dibuka, maksudnya bisa, informasinya itu bisa kita dapatkan melalui ada Google, ada YouTube dan sebagainya. Yang ketiga, dampak positifnya mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat. Mendorong modernisasi. Nah, sekarang karena perkembangan tadi teknologi dan juga ilmu pengetahuan, jadi masyarakatnya pun akhirnya lebih
modern dengan banyaknya penemuan-penemuan, akhirnya itu mendorong modernisasi pada masyarakat. Modernisasi dan juga perubahan dalam masyarakat. Gitu. Yang selanjutnya melahirkan gaya hidup baru terutama kepada masyarakat perkotaan. Nah, karena tadi kemajuan teknologi ini mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat, akhirnya melahirkan gaya hidup yang baru terutama pada masyarakat perkotaan. Dan sekarang bukan hanya masyarakat perkotaan, tapi kita juga di daerah-daerah ya, karena sekarang kalian kan banyak nonton di TikTok atau di IG, itu kan banyak seleb-selebgram gitu yang selalu update kegiatannya ataupun pakaiannya dan sebagainya. Akhirnya kan kalian ya niru oge kan. Dan itu ya gaya hidup barulah. Jadi kita ikut-ikutan gaya-gaya ya seperti itu. Terus membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas dan global. Kita bisa istilahnya bisa bekerja sama dengan orang lain atau dengan negara lain itu lebih mudah dengan adanya komunikasi, dengan adanya teknologi komunikasi ini. Jadi walaupun jauh tapi kita bisa bertatap muka, contoh seperti sekarang ini ya. Dan itu contoh mungkin kalian yang bisa memanfaatkan WA-nya untuk iklan-iklan jualan ataupun IG-nya untuk jualan, itu kan membuka jaringan ekonomi juga kan, jadi memanfaatkan teknologi informasi. Terus dampak negatifnya ada, teknologi ini kan ada positifnya ada juga negatifnya. Negatifnya ya ini bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Pelanggaran atas hak cipta atau pembajakan software komputer, pengadaan atau pemakaian tanpa seizin pembuat. Contoh, kalian punya laptop terus kan diinstal. Ya, itu kan kalau yang ori itu emang mahal. Makanya kita ya kebanyakan lah kalau untuk komputer pribadi gitu pasti yang bajakan lah. Tapi kalau untuk perkantoran biasanya itu yang diinstalnya itu yang asli, yang resmi. Kalau kita yang untuk pribadi biasanya kebanyakannya yang bajakan. Seperti itu contoh kecilnya. Terus cybercrime itu kejahatan dengan sarana atau kejahatan dengan sarana komputer. Mungkin kalian juga pernah ya mendengar di berita, di televisi, di berita itu ya sekarang kan tadi berkembangnya sosial media. Jadi seperti kan sekarang banyak penjual online, biasa kan live dipoto barangnya, kita sudah pesan, sudah transfer, ternyata tidak dikirim. Ataupun kejahatan seperti penculikan, seperti kita di sosmed itu dibaik-baikin, dirayu-rayu, pas ketemu ternyata diculik dan sebagainya, atau ditipu, dirampok. Sekarang kan ada namanya arisan online lah, terus ada seperti yang untuk biaya umroh online lah dan sebagainya, padahal itu penipuan seperti itu. Terus yang ketiga, penyebaran malware. Malware itu perangkat lunak yang mencurigakan, seperti virus dan sebagainya, itu namanya malware. Jadi biasanya program komputer yang diciptakan untuk mencari kelemahan software digunakan untuk membobol atau merusak software gitu. Di hack ya kalau istilahnya seperti itu. Kan mungkin sosmed kalian pernah ada yang hack gitu, jangan dibobol gitu kan, untuk kejahatan itu bisa. Ataupun ada virus, kita diserang virus komputer dan sebagainya itu. Terus dampak negatifnya soalnya pornografi, perjudian dan juga penipuan. Ya karena karena kita dimudahkan dengan teknologi komunikasi dan informasi ini ya, akhirnya ya banyaklah dimanfaatkan ya. Ada kan kalangan-kalangan yang menyukai anak di bawah umur ataupun yang menyukai sesama, itu kan mereka memanfaatkan sosmed itu ya. Dan juga situs-situs yang tidak bertanggung jawab ya, yang memuat hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau sekarang sih mungkin di YouTube itu, kalau bagi yang awam mungkin sudah ada sensor ya di YouTube juga,
kalau hal-hal yang berbau pornografi itu tidak bisa dibuka secara langsung gitu kan, harus bisa harus diotak-atik dan sebagainya. Perjudian tadi sekarang kan banyak terjadi perjudian online, jadi judi juga secara online. Dan penipuan tadi, banyak penipuan kalau dalam hal dagang ataupun penipuan ya biasa kan, nanti ada WA, mama minta pulsa lah, papa minta pulsa gitu kan, seperti itu. Salah satu jenis penipuannya. Selanjutnya dampak teknologi transportasi. Yang pertama, dampak positifnya memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilisasi sosial geografis. Ya, sekarang kita dimudahkan dengan banyaknya moda transportasi ya. Jadi sekarang kan ke Jakarta juga busnya berbagai macam perusahaan bus kan. Ke Tasik juga sekarang kan dari beberapa perusahaan bus gitu. Kalau dulu mungkin tanya orang tua kalian, kalau kalian sekolah ke Banjarsari itu pasti rebutan naik bisnya. Naik bisnya adanya jam 6:30 dan itu juga sudah penuh sekali. Kalau sekarang kalian malah bawa motor sendiri, ya naik, ada mobil juga banyak, angkot banyak. Jadi dimudahkan ya. Bahkan ke pelosok yang jarak jauh dan sebagainya sekarang ada. Jadi kita ya dimudahkan dengan adanya teknologi transportasi ini. Terus membuka ruang antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ya kan? Karena tadi kita yang tadinya daerah A itu terisolasi, akhirnya dibukalah jalan dan juga adanya transportasi, akhirnya kan mereka membuka ruang. Jadi kita bisa istilahnya bisa mengunjungi kota A bisa mengunjungi kota B bisa mengunjungi kota A gitu. Jadi saling akhirnya dengan adanya kelancaran tadi transportasinya, jadi memudahkan. Yang selanjutnya memperlancar arus produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang atau jasa. Karena tadi produksi itu pasti butuh distribusi kan, untuk menyalurkan barang-barangnya ke setiap pelosok negeri ataupun ke luar negeri. Nah, itu dengan adanya transportasi saat ini sangat memudahkan. Kalian sekarang di rumah bisa menikmati Indomie goreng, itu kan karena dari pabriknya itu didistribusikan ke pasar, ke warung-warung. Jadi kita tidak perlu pergi langsung ke Jakarta, tidak perlu itu. Ya karena adanya kemudahan dalam teknologinya, dalam teknologi transportasinya. Jadi proses distribusi lancar. Apalagi sekarang kan banyak contoh air minum kemasan, itu kan langsung dari sumbernya langsung datang ke tangan kalian, kata iklannya gitu. Terus konsumsi ya barang dan jasa. Sekarang kalian kan mau pesan seblak, tinggal klik, datang mang seblaknya. Atau kalian mau beli barang A, barang B, sekarang tinggal klik kan datang mang kurirnya. Gampang sekarang, jadi tidak perlu keluar rumah. Terus yang keempat itu menambah fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik. Karena ini transportasi itu banyak yang untuk publik ya, perusahaan-perusahaan bus, terus kereta api, itu kan yang pasti fasilitasnya pun ya ditunjang dengan fasilitasnya, ada terminal, ada bandara, terus ada stasiun. Sekarang seperti di Jakarta ataupun di Jogja itu kan ada busway ya, itu kan beda, ada halte busway-nya. Terus sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan suatu negara, dan ini jadi dengan adanya sarana transportasi ini ya sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan suatu negara, apakah negara tersebut bisa dikatakan negara maju atau tidak, negara berkembang atau belum berkembang. Dampak negatifnya, selanjutnya dampak negatif. Dampak negatifnya menyebabkan polusi udara dan juga polusi suara. Ya, kalian mungkin sudah tahu bagaimana kendaraan-kendaraan itu mengeluarkan asap ya, polusi udara dan juga suara. Polusi ini itu mengganggu kesehatan kalau lama ya dihirup secara setiap hari lah,
dan berlangsung secara lama itu kan mengganggu kesehatan. Asap kendaraan bermotor juga bercampur dengan debu nanti membentuk oksidasi nitrogen yang menyebabkan awan menjadi hitam. Kalau kalian pernah ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, itu kan sudah banyak pabrik ya, dan juga kendaraannya pun sudah banyak. Jadi itu kadar polusi udaranya pun sangat buruk ya. Tapi bukan hanya di Indonesia, seperti di Cina dan sebagainya juga seperti itu ya. Jadi sejam 6 pagi itu bukan kabut segar ya, bukan, tapi itu asap kendaraan. Dan langitnya pun tidak pernah ada langit cerah seperti di kita. Langitnya pun itu seperti berasap saja gitu. Dan kemarin pada saat terjadi COVID, adanya PSBB itu kan mengurangi kegiatan di luar dan itu juga mengurangi polusi udara di dunia. Karena COVID kan terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi ketika terjadi PSBB itu kan ya jarang lah kendaraan bermotor. Akhirnya tingkat polusi udaranya pun menurun. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke kota-kota besar, bisa diperhatikan itu langitnya itu berkabut, tapi itu bukan kabut yang segar, tapi kabut asap. Dan itu beda, memang rasanya sesek ya. Rasanya jam 6, jam 7 pagi juga sudah seperti itu. Jadi langitnya itu tidak langit biru cerah, tidak. Selanjutnya menyebabkan kemacetan di jalan raya. Nah, karena kan sekarang banyaknya pengguna transportasi itu secara pribadi ya. Jadi transportasi umumnya banyak, yang pribadinya juga banyak, akhirnya menyebabkan kemacetan. Yang mungkin di kota-kota besar kan di berita suka ada ya kemacetan terjadi di berbagai jalan. Terus berkurangnya area hutan ataupun persawahan karena adanya perluasan atau pembuatan jalur alternatif ataupun pembuatan fasilitas transportasi seperti terminal, stasiun, dan bandara gitu. Sekarang kan di Sumatera juga ada tol lintas Sumatera, itu kan pembuatannya itu membuka hutan ya, lahan hutan. Seperti yang di Jawa Barat itu tol Cipali kan, terus pembuatan bandara yang di Majalengka itu kan area persawahan. Terus yang di Jogja juga kan sekarang bandara internasionalnya sudah pindah ya. Itu kan ya area penduduk dan juga area persawahan seperti itu. Jadi ya semakin berkurangnya area-area hutan dan juga persawahan, dan itu bisa mengakibatkan kalau lama-kelamaan kan ya mengakibatkan ya adanya kerusakan alam juga. Terus kalian menggunakan kendaraan bermotor itu kan menggunakan bahan bakar minyak bumi. Nah, saat ini minyak bumi itu karena sering dipakai, akhirnya terjadi kelangkaan dan sebentar lagi mungkin akan habis untuk minyak bumi dunianya. Makanya sekarang kan dengan perkembangan teknologi ini banyak dikembangkan transportasi yang bahan bakarnya diganti lah gitu, untuk pengganti bahan bakarnya. Dan untuk materi ini sampai di sini. Kalian kalau ada ditanyakan silahkan live chatnya. Untuk tugasnya itu sudah ada di GC, kalian tinggal buka. Nah, kemarin tugas yang minggu kemarin itu mengenai teknologi pada abad 21 ya. Sekarang kita bahas sedikit lah revolusi teknologi. Nah, tadi untuk mendukung perkembangan globalisasi ini pasti adanya revolusi teknologi. Revolusi itu kan perubahan secara cepat ya mengenai teknologi. Teknologi permesinan itu kan diawali dengan tadi penemuan mesin uap oleh James Watt ya, dan dari situ dikembangkan pula akhirnya berbagai macam mesin-mesin untuk kebutuhan transportasi. Nah, teknologi pada abad 21 ini yang dikembangkan itu yaitu teknologi nano ya. Teknologi nano, apa itu teknologi nano? Teknologi nano itu merupakan teknologi dengan satuan nanometer.
satuan nanometer. Kalian bisa bayangkan bagaimana kecilnya 1 nanometer itu 1000 pikometer, atau 1000 nanometer itu sama dengan 1 mikrometer. Jadi 1 meter itu adalah 1 miliar nanometer. Jadi kalian bisa bayangkan satuan nanometer ini seberapa kecilnya, dan kita tidak bisa melihat secara langsung ya, harus menggunakan alat optik. Jadi untuk teknologi nano ini menggunakan satuan nanometer, yaitu 1/miliar meter. Jadi 1 meter itu dibagi 1 miliar. Itu berapa kecilnya itu kan. Dan itu satuan nano ini biasanya digunakan untuk kecepatan gelombang cahaya ataupun sinar gamma ya. Jadi tapi untuk sekarang teknologi nano juga digunakan untuk berbagai teknologi. Contoh, tadi kan seperti teknologi komunikasi. Contoh, dulu itu komputernya sebesar meja, ataupun televisinya sebesar meja, atau handphonenya juga akan besar. Nah, sekarang dengan adanya teknologi nano ini, jadi perangkatnya itu semakin kecil, diperkecil, tapi manfaatnya semakin banyak. Ini seperti iklan ya, bisa dimengerti kan? Jadi dengan adanya teknologi nano ini, perangkat kerasnya itu semakin diperkecil, tapi fitur-fiturnya semakin diperbanyak, seperti itu. Jadi sekarang kan kalian dalam genggaman handphone yang sekecil itu kan bisa memuat memori berapa giga dan sebagainya, dalam memuat ada fitur, bisa muat fitur-fitur yang canggih-canggih gitu. Itu dengan adanya teknologi nano. Jadi perangkatnya itu dikerdilkan, dikecilkan dengan satuan nanometer. Terus di bidang kesehatan juga kan dibuatnya robot yang bisa dimasukkan ke dalam pembuluh darah pasien. Itu robotnya sangat kecil sekali, sehingga bisa masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Jadi teknologi nano juga bisa digunakan dalam kesehatan kan, tadi kecantikan. Jadi mungkin nanti ada bedak ya, bedak dengan taburannya itu nanometer, sehingga meresap ke dalam pori-pori dan kulit, seperti itu. Dalam bidang pertanian pun teknologi nano ini diaplikasikan dalam modifikasi benih dan juga pupuk, pestisida dan teknik pengemasan makanan dan energi ramah lingkungan. Ya, jadi untuk saat ini itu dikembangkan teknologi nano ya. Jadi maksudnya itu teknologi saat ini itu lebih ke mengecilkan perangkatnya. Jadi perangkatnya itu menggunakan satuan nanometer, sehingga lebih simpel, lebih kecil, lebih ringan, tapi untuk fiturnya lebih canggih, seperti itu. Bisa dimengerti ya. Itu sekilas mengenai teknologi pada abad 21 atau teknologi nano yang sedang dikembangkan saat ini. Sekian untuk hari ini. Kalian silahkan cek materinya, masih sama ya yang diupload minggu kemarin. Tugasnya silahkan cek di GC untuk minggu ini, dan bisa dikirimkan di GC, atau yang tidak bisa buka GC bisa dikirimkan ke WA. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.